Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kakak di channel Lego Les. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang bangun ruang sisi datar. Kita akan belajar tentang unsur balok dan juga kerangka balok. Sebelum kakak mulai videonya, jangan lupa untuk subscribe channel Lego Les. Ada tombol di sebelah kanan bawah, boleh di subscribe. Nah, kita akan langsung aja ke videonya ya. Jadi unsur balok. Nah, balok itu sebetulnya bangun ruang dimensi 3 yang tersusun atas 3 pasang persegi panjang ya, yang kongruen. Nah, jadi dia sebenarnya mirip ya sama kubus, cuma dia lebih lebar aja gitu ya. Karena dia sama-sama punya 6 sisi. Tuh, cuma sisinya nggak persegi. Kalau kubus persegi semua. Kalau di sini kita punya persegi panjang. 3 pasang persegi panjang yang kongruen. Apa aja sih Kak persegi panjang yang kongruennya? Yang pertama itu kita punya ABFE ya, yang depan nih, yang bagian depan. Itu dia kongruen sama dan sebangun sama persis dengan yang CDHG gitu ya. Itu yang depan dan belakang. Terus kita punya yang kiri, kita punya ADHE, dia sama dengan yang kanan BCGF. Kita juga punya yang atas dan bawah, yaitu kalau yang bawah kita punya ABCD, dia sama dan sebangun dengan CDHG gitu ya. Nah, sama seperti kubus, dia punya 8 titik sudut nih. A, B, C, D, E, F, G, H. Cara menamakannya masih sama. Jadi kalau kita punya, kita selalu start di sini. A, kita putar berlawanan arah jarum jam. B, C, D. E-nya balik ke atas A. Putar lagi berlawanan arah jarum jam. Dia punya 12 rusuk. Kalau di balok nanti rusuknya kita punya panjang, kita punya lebar, kita punya tinggi. Masing-masing punya 4 nih. Ya. Yang panjangnya itu yang ini. Nah, ini si AB, ini yang panjang. Ini panjang. CD juga panjang. EF ini panjangnya. GH ini juga panjangnya. Gitu ya. Ada 4 panjangnya. Ini panjang, lebarnya yang ini. Nah, ini kita coba ganti sedikit. Lebarnya itu yang sini. Nah, ini lebarnya. Nah, ini lebar. Lebar ya. Ada 4 juga nih lebarnya. Kemudian dia punya tingginya. Tingginya pastinya yang ke atas ya. Ini tingginya nih. Nah, ini tinggi. 1, 2, 3, 4. Ini tingginya. Jadi ada panjang, lebar, dan tinggi. Nah, terus dia mempunyai 12 diagonal sisi ya. Jadi sama kayak kubus, ada diagonal sisi. Masing-masing punya 2. Nih, punya 2 ya. Dan dia punya berapa? 6 sisi. Kalau masing-masing sisi punya 2, artinya total ada 12. Diagonal ruang. Nah, diagonal ruang itu sama seperti kubus, dia itu dari ujung, nah, dari sini dia menuju sini ya, nah, atau dari H ke B nyebrang. Ini diagonal ruangnya. Dia punya 6 bidang diagonal. Nah, 6 bidang diagonal berarti sama nih, sama seperti kubus nih. Misalnya ini nih. Nah, ini bidang diagonalnya nih. Ya, ini bidang diagonalnya dari si balok. Dia punya 6 buah. Kira-kira itu adalah unsur-unsur yang biasanya ada pada balok. Nah, kita coba contoh soalnya ya. Biasanya kita akan mencari panjang dari masing-masing, misalnya diagonal sisi, diagonal bidang, dan sebagainya. Di sini kita punya bangun ABCD, EFGH adalah balok dengan panjang 10. Panjangnya 10. Diketahuinya langsung kakak tulis di baloknya ya, supaya gampang. Lebarnya 8, tingginya nih 6. Disuruh hitung panjang EG. Nah, EG ini adalah diagonal sisi ya. EG. Kalau kita lihat EG itu segitiganya yang ini. Nah, ini segitiga ini nih, EG nih. Nah, segitiganya ya. Dia ada panjangnya yang sini dan lebarnya ini nih, segitiganya nih. Sini pasti siku-siku. Maka untuk mencari EG pasti pakai Pitagoras. EG kuadrat sama dengan EF kuadrat ditambah FG kuadrat. Maka EG kuadrat atau EG sama dengan akar dari EF berarti 10 kuadrat tambah FG berarti 8 kuadrat ya. Berarti ini adalah akar dari 100 ditambah 64. Ini berarti akar dari 164. Nah, berapa nih ya akar 164? Kita coba uraikan ya. Kita bagi 2, ini 82. Kita bagi 2 lagi, 41 ya. Rasanya 41 sudah tidak bisa dibagi lagi. Jadi kita punya akar 2 kuadrat dikali 41. Maka hasilnya adalah 2-nya boleh keluar ya.
2 akar 41. Nah, ini adalah si EG-nya. Sekarang kita diminta panjang AF. Nah, AF itu yang ini. AF. Ya, berarti kita lihatnya segitiga ini. Nah, segitiga ini nih, siku-siku, ini 10, di sini 6. Berarti sama nih. AF sama dengan Pitagoras lagi berarti AB kuadrat ditambah BF kuadrat. Berarti ini akar dari 10 kuadrat ditambah 6 kuadrat ya. Akar dari 100 ditambah 36. Akar dari 136. Ini kita uraikan lagi. Ini 2 dibagi 2, 68. Dibagi 2 lagi 34. Dibagi 2 lagi 17. Nah, 17 nggak bisa ya. Berarti kita punya 2 pangkat 3 dikali 17. Yang bisa keluar yang ini nih. Ya. Berarti cuma 3 dibagi 2. Ya, ini kan akarnya 2. Itu 1. Sisa 1. Ya, sisanya di dalam. Ya. Berarti hasilnya 2 akar 34. Oke, sekarang dihitung apa lagi nih? BG. Nah, BG. BG itu berarti yang ini ya. Nah, ini gampang nih. Ini gampang, harusnya cepat nih kita nih. Kita punya segitiganya sekarang berarti yang ini. Ya, ini siku-siku. Nah, ini 8, ini 6. Nah, berarti kalau kita ingat triple Pitagoras, kita cepet nih. Berarti BG ini adalah 10. Kalau yang masih belum ingat triple Pitagorasnya atau yang agak lupa, pakai Pitagoras lagi ya. BG sama dengan akar 8 kuadrat tambah 6 kuadrat. Berarti ini akar dari 64 ditambah berapa nih? 36 ya. Akar dari 100, maka BG-nya 10. Nah, BG gampang. Sekarang AG. AG ini adalah diagonal ruang. Kalau kita lihat ya. AG. Nah, kakak coba bersihkan lagi gambarnya. Ini AG adalah diagonal ruang. Kita bisa pakai segitiga yang ini, yang atas. Atau kalau misalkan nggak ada garis atas ini kan nggak kelihatan ya. Pasti kita akan tarik ke bawah, kita ketemu C, kita mau cari AG, balikin lagi ke A. Nah, ini segitiganya ini ya. AC sama EG itu sama. Jadi terserah mau pakai segitiga yang atas atau yang bawah sama saja. Nah, kita coba ya, si AG. AG kuadrat. Ya, kalau kakak pakai yang bawah berarti adalah AC kuadrat ditambah CG kuadrat. Ya, akar dari AC kuadrat tambah CG kuadrat. Nah, AG ini kita mau cari. Ini akarnya belum ada ya berarti ya. AC kuadrat itu adalah tadi sama dengan EG. Berarti ini 2 akar 41 di kuadrat. Ditambah CG kuadrat itu adalah 6 kuadrat. Ini 2 akar 41, 2 dikali dipangkatin 2, 4. Akar 41 dipangkatin 2 jadi 41, ditambah 6 kuadrat. Ini 164 ditambah 6 kuadrat, hasilnya adalah, ini 36 kalau kita hitung. Hasilnya adalah 200. Nah, maka si AG-nya, ini adalah akar dari 200 ya. Atau, ini berarti 2 dikali 100, 100-nya bisa keluar, jadi 10 akar 2. Nah, sebetulnya untuk mencari diagonal ruang itu ada rumus yang cukup mempermudah ya. Jadi kalau kita mau mencari diagonal ruang AG kuadrat itu, atau AG boleh kita pakai begini, akar dari P kuadrat tambah L kuadrat tambah T kuadrat. Ya, dapat dari mana nih Kak rumusnya Kak? Gitu ya. Kalau kita lihat P kuadrat tambah L kuadrat. Nah ya, tadi P kuadrat panjang sama lebar. Itu sebenarnya dapat si EG nih ya. Atau dapat si AC. Sedangkan si CG itu adalah tingginya. Ya, jadi P tambah L kuadrat itu sebenarnya kita lagi mencari AC-nya. Ditambah sama T kuadrat sebenarnya dapat sekalian sama ini. Nah, bisa dapat AG-nya. Ini berlaku buat semua diagonal ruang. Jadi kalau mencari HB boleh sama besarnya ya. Mau mencari CE sama besarnya. Mau mencari DF, nah besarnya juga sama. Kira-kira seperti itu. Nah, kita punya satu lagi yang belum, yaitu AO. AO. Nah, kakak coba bersihkan lagi. Nah, kalau kita mencari AO, nah, berarti kita akan pakai segitiga yang ini ya.
Nah, gampang nih, ini pakai segitiga yang ini nih. Oke, sekarang kita mau mencari AO. Berarti kan AO kuadrat sama dengan EO kuadrat ditambah AE kuadrat ya. AO kuadrat yang kita cari, EO itu adalah setengah dari EG. Kok tahu Kak setengah? Ingat ya, sifat persegi panjang diagonalnya membagi 2 sama besar. Ya, diagonalnya membagi 2 sama besar. Artinya kalau dari E ke G itu 2 akar 41, maka dari E ke O ini adalah bagi 2 aja. Akar 41 ya. 2 akar 41 dibagi 2. Berarti 2-nya yang dicoret. Akar 41-nya enggak. Berarti ini sekarang akar 41 dikuadratin ditambah AE itu adalah tinggi ya. Berarti 6 kuadrat. Berarti AO kuadrat sama dengan 41 ditambah 36. AO kuadrat sama dengan berapa nih? Jumlahin 78. AO sama dengan akar dari 78. Gimana nih Kak cara mengeluarkan dari akarnya? Kita bikin poin faktor. 2, 39. Oh ini 3, 13. Oh nggak bisa. Berarti tetap tidak ada yang bisa keluar dari akar. Ya, tidak ada yang double. Berarti ini tetap akar 78. Nah, kira-kira seperti itu ya. Untuk mencari panjang dari unsur-unsur si balok nih. Kita sudah mencari EG, AF, BG. Itu adalah diagonal sisinya. AG itu adalah diagonal ruangnya gitu ya. AO ini biasanya pertanyaan tambahan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kerangka balok. Nah, jadi balok itu kalau dipotong sama seperti kubus ya bisa menyusun suatu kerangka. Nah, kita bisa mencari tahu apakah kerangkanya itu adalah kerangka balok. Ya, cuma ini akan lebih mudah dari persegi. Kenapa? Karena kalau persegi kan semuanya persegi ya. Kalau dari kubus itu semuanya persegi. Tapi kalau balok itu persegi panjang. Nah, artinya kita bisa menentukan mana sih persegi panjang yang sama. Ya, contoh misalnya kalau ini di depan, ini kemungkinan di belakang nih. Ya, cuma apakah posisinya pas? Ya, tetap seperti yang pada kubus, kita akan sedikit berimajinasi ya. Kita akan menentukan nih, misalkan kita menentukan ini adalah alasnya. Ya, kita akan lipat. Ini kalau dilipat berarti misalkan jadi belakangnya boleh gitu ya. Yang ini dilipat ke atas, oh ini jadi depannya boleh. Ini dilipat lagi, oh ini berarti jadi atapnya, tutup. Yang ini berarti jadi kanan, ini berarti jadi yang kiri, gitu ya. Cara kita menentukannya seperti itu. Kalau kita lihat nggak ada yang duplikat, nggak ada yang dua, artinya aman. Sama di sini, misalkan kakak bilang ini yang alas, ya ini dilipat ke sini kak, jadi depan, boleh, gitu ya. Boleh aja loh, depannya itu yang kecil, nggak harus gambarnya seperti ini, boleh. Ini dilipat ke kanan jadi sebelah kiri. Ini dilipat ke kanan lagi jadi tutup. Loh ini berarti kan sudah di atas nih. Dilipat ke bawah berarti jadi depan lagi dong. Nah ini nggak boleh nih gitu ya. Yang ini berarti jadi kanan. Nah yang ini adalah kerangka balok. Yang ini bukan. Karena ini ada yang sama-sama depan. Dia tidak punya belakang. Gitu. Ya jadi sama seperti kubus. Cuma lebih mudah. Karena bentuknya persegi panjang. Kalau di kubus itu persegi. Bisa juga untuk memberi nama. Memberi nama juga berarti sekarang jadi gampang ya. Kalau ini bawahnya, ini adalah alasnya. Ini kita bilang misalnya, ini kan AB. Oh ini berarti depannya, ya. Ini berarti belakangnya. Ya kan ini kan AB, nggak mungkin ini bagian kiri. Kalau kiri dia AD gitu ya. Ini depan. Ini berarti BC. Oh ini berarti kanan. Ini tutup. Ini adalah si kanan kiri yang belum. Tinggal kita lihat nih. Ini AB kan ABFE. ABFE. Kemudian yang belakang CD. Nah ini CDHG. CDHG ya. Jadi kita setelah menentukan mana yang depan, alas, belakang, tutup, kiri, kanan, kita akan melihat urutan dari penamaan titik sudutnya.
Misalkan yang tutup nih, HGFE. HGFE. Yang kiri, HE ini, HEAD. HEAD. Gitu. Yang kanan, BC, berarti sini BCGF. BCGF. Nah, kita coba lagi ya. Berarti kita akan menentukan dulu nih mana alas, mana kiri, mana kanan, mana atas, mana bawah gitu ya. Ini BCGF. BCGF, oh ini kanan. Oh ini pasti alasnya ya. Kan BC, GF berarti ini tutupnya. Ini G berarti dia ada di belakang, berarti ini belakang. Ini berarti depan. Ini kalau kita tahu ini belakang, ini pasti depan nih. Ya, ini pasti kiri. Sekarang kita melihat, kita mau tentukan yang tutup dulu. Kita lihat nih, GF. Kita ikutin. GF EH. GF berarti di sini E, di sini H. Belakang sekarang GH berarti GHDC. GHDC. Jadi ikutin urutannya gitu ya. Yang depan belum bisa. Yang alas dulu nih. BC, nih BC DA. BC DA. Ya, jadi ikutin urutannya. AB, AB, F, E. AB berarti habis itu F, habis itu E. Terakhir berarti tinggal AD, HE. Nah, jadi gampang ya untuk kerangka balok lebih mudah dibandingkan kubus karena bentuknya itu persegi panjang. Pasti ada persegi panjang yang sama. Sehingga lebih memudahkan kita untuk menentukan mana sih yang alas, mana yang tutup, mana yang depan, belakang, dan kiri kanan. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mencari panjang rusuk. Tadi di awal video kakak sudah bilang ya, kalau kita punya balok, nah ini kita punya balok, kita akan punya, nah kita punya 4 panjang, panjang, kita punya 4 panjang, kita punya 4 lebar, kita punya 4 tinggi. Oke ya, ingat ya. Sekarang kita coba lihat. Di sini jumlah panjang rusuk kubus sama dengan jumlah panjang rusuk pada balok berukuran 23 panjangnya. Ini kita anggap lebarnya, ini kita anggap tingginya ya. Berarti ditanyanya adalah berapa sih panjang rusuk kubus tersebut. Oke, kakak harus diketahuinya ya. Diketahuinya kita punya balok, kita punya kubus. Dia bilang begitu ya. Dia bilang luas permukaannya sama nih. Si kubus dan balok, luas permukaan balok sama dengan luas permukaan kubus. Luas panjang rusuk. Nah, panjang rusuk. Ya, jadi panjang rusuknya balok sama dengan total panjang rusuknya kubus. Oke, nah si balok ini gampang sebenarnya kalau mau mencari total panjang rusuknya ya. Kita bikin sedikit ke bawah aja ya. Kita punya panjang, kita punya lebar, kita punya tinggi ya. Panjangnya kan tadi 12. Lebarnya itu adalah panjangnya 23, lebarnya 12, tingginya 7. Kalau kakak kan bikin seperti ini. Kita akan kali 4 nih. Kenapa dikali 4, Kak? Kan kita mau mencari total panjang rusuk. Sedangkan panjangnya ada 4. 23 kali 4 berapa ya? Oh, ini 92 gitu ya. Ini jadi 48 kalau dikalikan. Ini jadi 28. Sehingga kalau dijumlahkan ini 8, 1, 10, 168. Nah, yang ditanyakan panjang rusuknya si balok nih. Yang ditanyakan panjang rusuknya si kubus. Rusuknya kubus berapa nih? Ya, gitu. Sedangkan dia bilang tadi di soal jumlah panjang rusuknya sama. Artinya ini juga ke sini nih, ya. Berarti jumlah panjang rusuk kubusnya itu adalah 168. Ingat, kubus adalah total panjang rusuknya 12 dikali dengan rusuknya. Sehingga dapat nih rusuknya adalah 168 dibagi 12. Hasilnya itu adalah 14 cm. Gitu ya. Atau kalau teman-teman mau menghitung, mungkin ada guru yang nggak boleh terlalu
asal-asalan seperti ini ya. Kalian bisa juga menghitung berarti panjang rusuk si baloknya 4 dikali panjang tambah lebar tambah tinggi. Biasanya guru kalian menuliskan rumusnya seperti ini. Tapi kalau secara nalar, kalau kakak sih, panjangnya 23, dia ada 4 kali 4. Lebarnya 12 kali 4 ya. Tingginya 7 kali 4 ya, baru dijumlahin. Boleh. Atau dijumlahin dulu baru dikaliin juga boleh ya. Nah, sekarang kita akan coba soal yang berikutnya. Di sini sekarang dengan kawat sepanjang 6 meter dibuat sebuah kerangka balok berukuran 14, 10, dan 9 ya. Berapa banyak sih balok yang bisa dibuat dan sisa kawatnya? Berarti diketahuinya kita punya panjangnya itu 14 cm. Kita punya lebarnya 10 cm. Kita punya tingginya itu 9 cm. Yang ditanya, kita punya kawat. Kita punya kawat 6 meter. Ya, mau dibuat berapa? Belum tahu ya. Berapa banyak balok? Nah, banyak balok yang bisa dibuat. Banyak balok dan sisa kawat. Oke. Berarti kalau kita mau mencari berapa banyak balok, kita mesti cari tahu nih, satu balok itu butuh berapa banyak kawatnya ya. Atau kita mencari total panjang rusuk satu balok ya. Seperti cara tadi, boleh caranya seperti ini ya, dikali 4, dikali 4, dikali 4. Sehingga hasilnya adalah ini hasil 56, hasilnya adalah 40, hasilnya 36. Sehingga dari sini kalau dijumlahkan, itu kita dapat total panjang rusuk. Nah, ini adalah 2, 1 berarti 132 cm. Ya, kawatnya 6 meter artinya kita punya 600 cm. Nah, berarti kalau kita mau menjawab banyak balok itu tinggal kita bagi aja 600 meter kawat yang kita punya dibagi 132 meter ya. Berapa nih hasilnya gitu ya. 600 dibagi 132 itu 4 ini 528, ini ada sisa 72. Ini 4, sekian ya kalau kita cari, kalau kita bagi. Nah, berarti banyak baloknya jangan 4, sekian, tapi banyak baloknya 4. Gak mungkin kan kita bikin setengah balok gitu ya. Berarti banyak baloknya ada 4. Berarti sisa kawatnya berapa nih? Sebenarnya dari perhitungan yang ini udah dapat nih. Sisa kawatnya adalah 72 cm gitu ya. Jadi soalnya bisa seperti ini. Jadi sedikit menalar ya. Nah, ini soal yang terakhir. Nah, ini kerangka sebuah balok berukuran 13 dikali 10 dikali 8. Dibuat sebanyak 6. Harga kawatnya sekarang dikasih tahu 20.000. Dan kawat dijual dalam panjangnya 1 meter. Berapa sih biaya yang harus dikeluarkan? Oke, berarti untuk diketahuinya kita punya panjangnya, kita punya lebarnya, kita punya tingginya. Ya, panjangnya adalah 13, ini 10, ini 8. Karena diminta mencari kawat yang dibutuhkan untuk membuat kerangka balok sebanyak 6 buah ya. Berarti akan dibuat 6 balok. 6 balok ya. Harga 1 meter kawat. Nah, harga kawat ini yang diketahui juga, harga kawat itu adalah 20.000 per meter. Oke, sekarang kita perlu mencari tahu dulu nih, berarti berapa sih panjang satu balok itu butuh kawat berapa panjang gitu ya. Yang ditanya itu adalah biaya yang harus dikeluarkan. Berarti untuk menjawabnya kita butuh dulu nih, butuh total panjangnya. Total panjang rusuk. Panjang rusuk balok. Atau panjang kerangka ya. Berapa nih? Ini kita kaliin 4 aja nih. Ini kita kalikan 4. Berarti ini hasilnya adalah 52. Ini hasilnya 40. Ini hasilnya 32. Sehingga kalau dijumlahkan total panjang rusuk balok atau total panjang kerangka balok itu adalah 4
Ini berarti 124 cm. Nah, sekarang kalau buat 6, untuk 6 balok, berarti butuh berapa nih? 6 dikali 124. Hasilnya itu, coba ya, 124 dikalikan 6. Ini 4, 2. 2 dikali 6, 2, 4, 1. Berarti hasilnya adalah 744 cm. Nah, artinya kita butuh beli berapa kawat gitu ya. Kita butuh 744 cm ya. Kawatnya nggak bisa beli 44 cm. Kawatnya butuh belinya dalam paling minimal belinya 1 meter. Artinya untuk kawat nggak mungkin kita beli 7, ini kan berarti 7,44 meter ya. Nggak mungkin kita beli 7 meter. Pasti kawat harus beli 8 meter ya. Sehingga kita bisa menyimpulkan, nah, maka biayanya itu adalah 8 dikali 20.000. Nah, ini adalah hasilnya 160.000. Nah, jadi ini adalah biaya untuk membuat 6 buah kerangka balok dengan ukuran seperti ini. Nah, kira-kira seperti itu video untuk unsur dan kerangka balok. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Selamat belajar. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, ayo dibagikan kepada teman-teman yang lain supaya mereka juga bisa belajar. Jangan lupa like videonya, juga subscribe channelnya Lego Rules dan follow Instagramnya Lego Rules. Terima kasih.